Lalu juga tolong protokol kameranya taruh bawah. Jangan lupa ekonominya ya. Karena hari ini kita ada ekonomi terlebih dahulu. Sudah rapi? Udah ngeluarin buku ekonominya? Semua ya? Silakan kelas individual terlebih dahulu. Akbar Syarif, Ada Pak. Almira, Alvino, Abdullah Azhar, Sela, Larissa Aulia Febrian, Dede Nur Fadila, Dimas Saputra, Tablan Febri Abdullah, Faris Ismail, Jadi Sifat Ramadhani, Dita Pratama, Giri Wijaya, Ibnu Abian, Kenji Adema, Kenji Amalfa, Kinan Juli, Malika, Miftahil Janik Al-Putri, Muhammad Kison, Muhammad Yildansyah, Muhammad Aidil, Muhammad Alfa, Muhammad Azril, Mufila Aura, Nabila, Kaisa Yasmin, Kalindia Mesya, Ratu, Tatiana, Rian Erlangga, Jafarel Farina, Ivana, Zahra, Oke, biar kita lebih semangat, kita nyanyi terlebih dahulu ya. Nyanyi lagu Kicir-Kicir dari PKK. Harap semuanya nyanyi ya, mengeluarkan suara. Kicir
Nona sampai sekarang. Saya menyanyi ya Nona memang sengaja untuk menghibur semua orang. Boleh tepuk tangannya semua. Nah, kita hari ini akan memasuki pembahasan baru, yaitu alat pembayaran tunai. Sebelum masuk lebih lanjut, di pekan kemarin kita membahas apa? Siapa yang masih ingat? Ya, silakan jalan. Apa? Terima kasih dari kemarin kita membahas tentang pengertian sistem pembayaran dan di mana itu ada prinsip-prinsip dan sebagainya yang disebutkan dalam karya. Adapun di sini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu pendidik mampu menjelaskan pengertian dari dan fungsi alat pembayaran tunai. Yang kedua, mampu mengidentifikasi ciri-ciri uang asli dan membedakannya dari uang palsu. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis peran uang tunai dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, untuk mengasah pengetahuan kalian, kita kuis terlebih dahulu dan siapkan HP-nya masing-masing ya. Kita untuk kuisnya 3 menit ya. Silakan kalian scan dulu kalau dari depan atau untuk memasukkan kode gamenya 7048528.
Ayo siapa ya lagi yang belum join? Udah login semua? Lagi terus Satu lagi. Ada ya. Udah silakan dimulai waktunya 3 menit dari sekarang. Untuk itu ya di tap-tap ya. Di tap-tap layarnya biar ada pertanyaannya dan kalian jawab soal dari pertanyaan itu. Sisa waktunya 1 menit 30 detik lagi ya. Jadi waktunya semenit lagi. Waktunya 25 detik lagi ya. Waktunya sudah habis. Yang pertama Vitalia, yang kedua Tatiana, yang ketiga
untuk nilai ini ya bisa dilihat misalnya 100, Tatiana 100, Tatiana 100, Akila 95, Maris 90, Kinanti 100, Jaka 100, Kenzi 95, Kezia 90, Kaisa 90, Malika 95, Sakira 82, Jason 100, Mila 94, Ratu 94, Andre 94, Elvino 89, Genta 81, Almira 79, Gadi 87, Rani 73, Firdan 82, Clarissa 83, Giring 82, Bedas 71, Arda 77, Ivana 79, Adara 100, Delta 78, Padan 93, Aidil 67, Dimas 79, Muhammad Alfa 70. Bisa saya lanjutkan? Ya, di sini ada pengertian alat pembayaran tunai, yang dimana di alat pembayaran yang menggunakan uang kartal ataupun uang kertas dan logam. Munculnya setelah sistem barter karena lebih praktis dan memiliki nilai yang disepakati. Kemudian penggunaan uang kartal ini menurun dan karena dianggap kurang efisien, sehingga Bank Indonesia mendorong masyarakat membentuk cashless society atau LCS. Nah, di sini juga ada sejarah uang. Uang itu pertama kalinya dikenal di Cina sekitar tahun 2700 sebelum Masehi, menggantikan sistem barter yang memiliki banyak kelemahan. Awalnya digunakan uang barang seperti kulit ataupun kerang, namun tidak seragam dan sulit dibawa. Lalu emas dan perak pun dipilih sebagai penggantinya uang logam karena kuat, bernilai tinggi dan stabil. Uang kertas muncul lebih murah, dibuat, mudah dibawa dan diterima masyarakat karena kepercayaannya. Saya di sini menanya, menurut kalian lebih efisien barter atau uang tunai? Uang tunai atau non tunai? Kenapa? Dari bawah-bawah. Oke, ya, saya lanjutkan lagi ya. Nah, di sini pengertian uang itu ialah segala benda yang diterima masyarakat sebagai alat tukar menukar. Lalu juga menurut para ahlinya itu berfungsi sebagai instrumen pembayaran, media pertukaran, dan standar nilai dan alat penyimpanan daya beli. Nah, di sini ada suatu benda yang dapat diterima sebagai uang jika memenuhinya. Yang pertama itu syarat psikologis yang mengatakan diterima dan diakui masyarakat. Mengapa dikatakan demikian? Ada yang bisa menjawab? Silakan juga. Coba lebih dikit sama soalnya. Sebuah benda hanya bisa berfungsi sebagai uang apabila masyarakat percaya dan mengakuinya sebagai alat tukar. Tanpa kepercayaan, benda tersebut tidak akan memiliki nilai dalam transaksi. Kepercayaan inilah yang menjadi dasar utama prinsip uang. Meskipun bentuknya kertas atau logam biasa, nilai uang muncul dari penerimaan kolektif dari masyarakat. Oke, terima kasih Najwa. Selanjutnya juga ada syarat teknis yang mengatakan tahan lama, mudah dibagi, mudah disimpan, stabil nilainya, jumlah tidak berlebihan, memiliki berbagai nominal, dan nilainya tetap dalam jangka panjang. Mengapa dikatakan demikian? Ada yang bisa bantu saya? Ya, silakan Akbar. Karena secara teknis memastikan benda tersebut efektif. Suaranya tolong diceritakan lagi Akbar. Karena syarat teknis memastikan benda tersebut efektif dan efisien digunakan sebagai uang
agar suatu benda dapat digunakan dalam transaksi sehari-hari. Benda tersebut harus tahan lama sehingga tidak mudah rusak saat digunakan berulang-ulang. Mudah dibagi agar dapat mewakili nilai kecil maupun besar. Mudah disimpan sehingga praktis dan tidak merepotkan. Stabil nilainya supaya tidak menimbulkan ketidakpastian dan dalam transaksi. Tidak berlebihan jumlahnya agar tidak terjadi inflasi akibat penawaran uang yang terlalu banyak. Memiliki berbagai nominal sehingga memudahkan proses pembayaran secara cepat. Nilainya tetap dalam jangka panjang sehingga dapat berfungsi sebagai penyimpan nilai store of value. Jika syarat-syarat teknis ini tidak terpenuhi, benda tersebut tidak akan praktis digunakan sebagai uang dan tidak akan dapat menjalankan fungsi ekonominya dengan baik. Terima kasih Akbar. Yang lain memahami? Ada yang ingin ditanyakan? Saya lanjut ya. Nah, di sini ada fungsi uang. Fungsi asli atau bisa juga disebut dengan primer yang sebagai alat tukar atau medium of exchange yang mempermudah pertukaran barang atau jasa. Yang kedua sebagai satuan hitung atau unit of account yang menentukan harga dan membandingkan nilai barang. Lalu juga di sini ada fungsi turunannya. Alat pembayaran sah digunakan dalam transaksi sehari-hari, misalkan membayar listrik, telepon, berbelanja bulanan, dan membeli perlengkapan sekolah. Yang kedua, alat penyimpan dan pemindahan kekayaan dapat disimpan sebagai aset dan memindahkan nilai kekayaannya. Bisa juga disebut dengan saham, seperti itu contohnya. Yang ketiga itu pendorong kegiatan ekonomi. Peredaran uang meningkatkan daya beli dan produksi. Dan keempatnya standar pencicilan utang yang digunakan untuk pembayaran kredit atau cicilan lainnya. Lalu di sini ada jenis uang, uang kartal dan uang viral. Ada yang tahu uang kartal itu apa? Salah satu aja. Coba Raisa. Lalu yang uang viral siapa yang tahu? Kayak cek itu kan itu Pak. Ya kayak cek dulu sampai situ. Ya itu deh yang tertulis dalam itu. Ya yang tertulis dalam suatu surat. Nah, uang kartal itu ialah uang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bentuknya berupa uang logam ataupun uang kertas. Uang logam itu ialah atau uang standar atau full body money atau uang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran sah dan dengan nilai nominal yang sama dengan intrinsiknya, bahannya atau lainnya. Contoh itu kayak emas dan perak. Yang kedua itu ada uang atau uang tanda open money atau uang yang dapat dipakai sebagai pembayaran yang sah dengan nilai nominal yang tidak sama dengan nilai intrinsiknya. Contohnya uang logam 100 rupiah, 200 rupiah dan 500 rupiah. Selanjutnya ada uang kertas. Coba Dila bacakan ini Dila. Uang kartal adalah uang yang digunakan sehari-hari dalam bentuk logam dan uang kertas. Uang kertas awalnya merupakan surat tanda penyimpanan yang serupa dengan deposito, emas, perak, atau deposito uang logam. Pedagang menyerahkan uangnya ke bank dan bank memberikan surat bukti deposito. Ini menjadi uang kepercayaan dengan berbagai pecahan mulai dari 1000 sampai 100 ribu. Dicetak dengan uang kertas khusus dan unsur pengaman untuk
dalam kehidupan sehari-hari kalian pernah kan kalau sering pakai uang kertas? Kayak ada di kantin, terus apa lagi? Beli paketan, ataupun lainnya. Nah, di sini selanjutnya ada uang viral. Uang viral adalah alat pembayaran non tunai yang tersimpan dalam rekening bank. Seperti saldo yang ada di rekening orang, alat pembayaran ini berbentuk surat berharga seperti cek, bill, ataupun kartu kredit yang memungkinkan transaksi tanpa perlu uang fisik. Nah, selanjutnya di sini ada pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Di sini juga terjelaskan berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang pengelolaan rupiah terdiri atas beberapa tahapan. Di sini ada 6 tahapan. Yang pertama itu tahap 1 perencanaan pasal 4 sampai 10 dan pasal 13. Ada yang bisa menjelaskan? Silakan Pak Dan. Perencanaan pasal 13 tahap ini melalui kegiatan analisis kebutuhan uang rupiah di masyarakat. Bank Indonesia melakukan proyeksi jumlah, jenis, dan denominasi yang harus tersedia berdasarkan perkembangan ekonomi, pertumbuhan transaksi, serta pola permintaan masyarakat. Perencanaan ini menjadi dasar bagi tahap pencetakan. Oke, terima kasih. Selanjutnya di tahap yang kedua itu ada pencetakan pasal 14. Ada yang bisa menjelaskan? Ya, silakan gimana? Pencetakan pasal 14 pada tahap ini Bank Indonesia bekerjasama dengan pemerintah untuk menentukan spesifikasi teknis uang rupiah yang akan dicetak. Proses pencetakan mencakup desain visual, unsur pengaman, kualitas bahan, serta teknologi cetak yang digunakan. Tujuan utamanya di dalam menghasilkan uang dengan standar keamanan tinggi dan ketahanan fisik yang memadai. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada tahap ketiganya, ialah pengeluaran pasal 15. Siapa yang bisa bantu menjelaskan? Silakan Kenzi. Proses pengeluaran itu proses pengeluaran uang rupiah masuk ke peredaran masyarakat. Jadi Bank Indonesia mendistribusikan uang yang sudah mereka cetak ke kantor perwakilan Bank Indonesia serta lembaga lainnya. Tahap ini itu memastikan bahwa masyarakat itu bisa memakai uang tunai dalam transaksi sehari-hari. Selanjutnya di sini ada tahap keempat yang dimana pengedaran pasal 16. Siapa yang bisa menjelaskan? Silakan Kenzi. Pada pengedaran, uang telah dikeluarkan dialihkan buat kepada lembaga keuangan dan layanan keuangan. Bank Indonesia menjalankan pengawasan agar uang yang beredar tetap memenuhi standar pelayanan dan online, termasuk memastikan ketersediaan uang untuk dilayani. Ya, terima kasih. Selanjutnya juga di sini ada tahap kelima, pencabutan dan penarikan pada pasal 17. Siapa yang bisa menjelaskan pada tahap ini? Silakan Grim. Pencabutan dan penarikan pasal 17, pencabutan dan penarikan dilakukan terhadap rumah yang sudah tidak berlaku atau diganti dengan desain baru. Bank Indonesia mengumumkan secara resmi masa berlaku uang tersebut dan menyediakan mekanisme penukaran bagi masyarakat. Langkah ini bertujuan menjaga kualitas uang yang beredar serta melindungi masyarakat dari risiko pemalsuan. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada tahap ke-6, tahap terakhir, yaitu pemusnahan pada pasal 18. Siapa yang bisa menjelaskan pada tahap ini? Saya nih Pak, Ya, silakan juga. penjelasan dari saya, pemusnahan pasal 18 yaitu Suaranya tolong dikencangkan lagi. pemusnahan pasal 18 yaitu tahap terakhir adalah pemusnahan yang tidak layak edar maupun uang yang telah ditarik dari peredarannya. Lalu pemusnahan dilakukan melalui prosedur ketat dengan standar keamanan dan akuntabilitas tinggi untuk memastikan uang tersebut tidak dapat digunakan kembali. Proses ini sangat penting dalam menjaga integritas
di tahap infografis pengelolaan uang rupiah ini apakah dipahami? Bisa saya lanjut? Nah, di sini ada unsur pengaman uang rupiah. Kalian sudah keluarkan uang jajan kalian, kita lihat secara bersama-sama. Bisa ini naik. Ayo keluarkan uangnya. Yang bawa uang tunai keluarkan, kita lihat unsur pengaman uang rupiah. Udah dikeluarkan semua? Udah, sekarang fokus ya, fokus jangan ngobrol. Kita lihat bagian muka, bagian depannya. Bagian depannya ini kan ada pahlawan. Bagian depannya ada pahlawannya. Nah, di bagian depan itu ada logo Peso atau logo BI yang akan dilihat secara utuh apabila diterawang ke arah cahaya. Coba kalian lihat pada uang kalian masing-masing apakah ada? Ada enggak? Ada. Kalau ada berarti uang palsu tuh. Ini. Ada enggak? Ini yang ini loh. Ada kan? Ada enggak? Ada kan? Ada. Terus yang kedua, saya lanjutkan ya. Yang kedua itu adalah kode atau kode tunanetra. Kode tertentu untuk mengenali jenis pencahayaan bagi tunanetra dengan meraba kode tersebut. Coba kalian raba uangnya. Ada enggak? Di bagian muka, bagian depannya. Dia yang ada rasa benjolan atau kunyit. Ada enggak? Ada enggak kalau ada uang palsu semua tuh? Ya. Ada kan? Ada. Samping sini ya. Ya. Nah, selanjutnya ya, saya lanjut ya. Selanjutnya itu ada intaglio ataupun keterangan nominalnya. Ada semua? Ada ya. Selanjutnya ada iris shape atau pigmen perubahan warna yang merupakan jenis pigmen tertentu berbentuk dua garis. Coba kalian lihat dua garis yang berubah warna dari merah tembaga menjadi warna hijau dan warna biru berubah menjadi warna kuning kemasan apabila dilihat dari sudut pandang tertentu. Coba kalian lihat ada uang masing-masing. Ada gradasi warnanya enggak? Ada. Gradasi warna ada enggak? Iya, iya. Iya, iya. Bisa saya lanjut? Saya lanjut ya. Selanjutnya dialog optical Fabian link atau tinta kopi logo BI akan berubah dari warna kuning kemasan menjadi warna hijau apabila dilihat dari sudut pandang tertentu. Coba kalian lihat masing-masing.
Iya, itu. Yang di sini. Yang ini Pak. Yang ini yang banyak. Ya itu. Ada semua? Bisa saya lanjut? Selanjutnya ada watermark, gambar pahlawan. Coba kalian lihat. Ada kan? Ada pahlawannya kan? Pahlawannya nggak hilang kan? Hilang Pak. Terus saya lanjut ya. Selanjutnya itu ada tulisan Niko Bank Indonesia. Coba kalian amati ulang kalian masing-masing apakah ada? Kecil banget. Ada? Ada semua? Oke ya, kita lanjut ya. Lanjut. Selanjutnya ada title image atau tulisan BNI tersembunyi dapat dilihat dari sudut pandang tertentu. Coba kalian lihat. Ada tulisan Bank Indonesia kan secara tersembunyi untuk memastikan itu uang asli ataupun palsu. Kalau palsu kan nggak kelihatan. Kalau asli, kalau di awal pasti kelihatan. Ada. Ada semua? Oke ya, saya lanjut lagi ya. Nah, selanjutnya di bagian belakangnya. Bagian belakang itu yang pertama itu ada invisible perdagangan DPR. Jam kedua telah selesai. Selanjutnya kalau bagian saya itu tentang pembeda di bawah kita. Saatnya jam ketiga dimulai. Coba kalian lihat yang pakai status. Ada. It's time to begin the program. Ada. Pakai status. Terus saya lanjut lagi ya. Juga di bagian dalam ini syarat 6. Di bagian dalam ini juga ada tulisan makro mikro Bank Indonesia. Coba kalian amati. Ada kan yang kecil banget. Di bagian belakangnya. Mungkin juga ada semua pasti ada. Samping itu Bank Indonesia. Bisa saya lanjutkan lagi? Oke, selanjutnya yang ketiga itu ada security line atau garis melintang dari atas ke bawah memuat tulisan Bank Indonesia. Coba kalian lihat. Sudah, saya lanjutkan lagi ya. Yang selanjutnya ada resto gambar silang isi. Coba kalian lihat, ada nggak? Ada semua?
Semua kan? Selanjutnya ada nomor seri yang tidak simetris. Coba kalian lihat nomor serinya simetris tidak? Simetris kan? Terus juga ada kita gambar kepulauan Indonesia. Ada. Oke ya semua ya. Jangan masukkan. Bisa saya lanjutkan? Nah, sekarang sebelum berdiskusi, coba kalian ini dulu uangnya taruh dulu. Taruh dulu uangnya. Kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya itu buka tutup. Apa punya? Ya, tutup. Oke, saya cobain ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Gulung, sambil tersenyum. Sambil tertawa. Kalau biar ya, biasa saja, sedang dan cepat. Bisa saya mulai? Ayo semua ya. 1, 2, 3. Buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup. Tepuk tangan lagi. Gulung, sambil tersenyum. Sambil tertawa. Kalau tempo sedang. Buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup. Tepuk tangan lagi. Gulung, sambil tersenyum. Gulung, sambil tertawa. Sekarang kita buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup. Tepuk tangan lagi. Gulung, sambil tersenyum. Gulung, sambil tertawa. Bisa saya lanjutkan? Di sini saya punya lembar kerja peserta didik, yang dimana di sini ada arahannya kalian menganalisis kasus dan membuat KTT berdasarkan kelompok. Coba sekarang kalian bentuk kelompoknya yang sudah kita buat kemarin. Duduk sesuai sama kelompoknya. Kelompok dua mana?
2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Silakan kalian berdiskusi selama 5 menit ya. Oh, kalian berdiskusi jangan ngobrol ya.
52 menit lagi ya. Waktunya 1 menit lagi ya. Waktunya sudah selesai ya. Waktunya sudah selesai ya. Waktunya sudah selesai. Sekarang silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil. Ya. Kita hebat banget. Kalau dimaksud kita kan harus Lain mohon disimak dan ngobrol dan main HP. Kelompok 2 1 akan presentasi. Ya silakan bisa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dari kelompok 3. Saya lebih Laura Pisan. Saya Gadis Ramadhani. Saya Malika Hasanah Ramadhani. Saya dari tiba-tiba.
ini ada beberapa. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Dalam kegiatan jual beli, uang adalah alat tukar utama. Namun sering terjadi penolakan pedagang terhadap pengurusan atau sobek, sehingga menimbulkan kebingungan di masyarakat. Mari kita mengenal dulu apa itu uang layak edar. Uang layak edar adalah uang yang kondisinya masih bagus, jelas dan aman digunakan. Warnanya masih terlihat, tidak sobek, dan ciri keasliannya mulai mudah dikenali. Dan selanjutnya, bagaimana dengan uang tidak layak edar? Uang tidak layak edar adalah uang yang kondisinya sudah rusak, seperti sobek, kusut utara, pudar, atau kena pudar. Uang ini kurang nyaman digunakan, tetapi masih rusak dan bisa digunakan di sulit dimasukkan kasus. Kerusakan uang itu pertama ada sobek atau hitam, yang kedua ada pudar atau kusam, yang ketiga tidak ada kenaikan, yang keempat pembuat pengangguran yang terakhir terkait berbagai selanjutnya, mengapa pedagang menolak uang rusak meskipun masih sah? Pedagang menolak uang rusak meskipun masih sah karena uang yang kondisinya sobek, pudar, atau lusuh dianggap menyulitkan satu periksa, disimpan, atau disetorkan kembali ke bank. Mereka khawatir uang tersebut nanti tidak diterima oleh bank atau prinsipal, sulit pastikan keasliannya, dan bisa menimbulkan masalah saat memberikan barang kepada pelanggan lain. Karena alasan-alasan itu, pedagang memilih menghindari kalau segala Bank Indonesia. Bank Indonesia menyediakan layanan untuk menukar uang yang rusak atau tidak layak edar, memeriksa keasliannya, serta menggantikannya dengan uang yang baru atau lebih baik. Uang akan dicek dari keasliannya. 4. Dicek Indonesia dan uang langsung digantikan dengan yang layak edar. Ini ada edukasi beberapa. 1. Simpan uang dengan baik agar tidak rusak. 2. Segera tukarkan uang tidak layak edar lebih baik. 3. Jangan memaksa pedagang menerima uang rusak. Dan 4. Tindakan pemahaman pengaturan pemerintah. Solusi untuk mengurangi kasus penolakan. 1. Solusi dari BI sosialisasi dari BI dan masyarakat dan sekolah. 2. Tempat transaksi meningkatkan alat pengambilan uang. 2. Pedagang diberi pemahaman bahwa pusat sesuai tetap. 4. Pedagang diberi menjaga kualitas uang. Selanjutnya ada kesimpulan. Uang rusak itu tidak sah, tapi sering ditolak pedagang karena risiko dan kekhawatiran tertentu. Bank Indonesia berperan penting dalam menyediakan penukaran uang tidak layak edar agar transaksi terlancar dan aman. Sekian. Jangan ditutup dulu. Jangan dulu. Buka pertanyaan. Jangan yang mau bertanya. Ya silakan. Oke, terima kasih pertanyaannya Vivalia. Penolakan uang rusak itu lebih banyak terjadi itu karena kurangnya edukasi finansial dari Bank Indonesia terhadap masyarakat dulu. Jadi masyarakat ini khawatir terhadap kepercayaan uang tersebut. Abang harus jawab. Ada lagi yang ingin bertanya? Boleh sulit dulu kali ya biar fair. Saya doain. Nah, saya bertanya dulu. Itu emang sangat perlu pemerintah tuh tetap
harus menjaga kualitas uang tersebut, tapi edukasinya pun itu harus lebih massal, karena kalau misal kita mencetak lebih banyak kan mencetak lebih banyak kelompok itu akan terjadi inflasi. Jadi alangkah lebih baiknya itu Bank Indonesia bersosialisasi ke masyarakat biar masyarakat itu tahu loh bahwa uang yang ada kayak kategori-kategori uang yang sepertinya rusak tapi masih bisa digunakan, jadi bisa mengurangi resiko inflasi. Ada lagi yang Yara, boleh bertanya? Kelompok lain Silakan. Perkenalkan, nama saya Tatiana Bintangkona, saya dari kelompok 4. Di sini saya ingin bertanya, dari sosialisasi Bank Indonesia itu punya yang namanya fitur keamanan tinta optik variabel. Jadi sosialisasi. Walaupun ini agak keluar dan kalian nggak jelasin, tapi itu benar ada di sosialisasi Bank Indonesia. Nah, jadi aku mau nanya. Maaf, pertanyaan boleh dibuka maksudnya Kak, kurang jelas. Aku mau nanya. Karena dari salah satu fitur keamanan uang kertas yang ada pada percetakan uang Bank Indonesia adalah tinta optik variabel atau OVI. Apa yang bisa dilakukan oleh OVI untuk mengatasi kasus uang tunai rusak? Ada siapa? OVI. Bisa diulang dari awal? Dalam sosialisasi dari Bank Indonesia itu punya salah satu fitur yang namanya tinta optik variabel atau optik variabel ink. Nah, fitur ini, apa yang bisa dilakukan oleh fitur ini untuk mengatasi kasus uang tunai rusak atau sobek ataupun masalah keasliannya? Makasih. Yang bisa dilakukan, apa yang bisa dilakukan fitur ini? Berarti fungsinya? Iya, fungsi dari fitur ini untuk apa? Itu ya sudah jelas. Yang pertama itu untuk menjadi sebuah ciri khusus ya, ciri yang tersembunyi itu untuk menghindari pemalsuan uang tersebut. Jadi mungkin kan dalam pembuatan OVI itu ada teknik khususnya, sehingga kalau misal dilihat dalam mata telanjang itu di dalam uang tersebut itu tidak terlihat OVI-nya, tapi ketika dilihat menggunakan alat itu OVI-nya bakal terlihat, sehingga keaslian uang ini terjaga dan potensi kerusakan kalaupun emang susah masih bisa layak dipakai karena OVI-nya itu karena terverifikasi ada OVI-nya. Apa jawab pertanyaan? Ya, menurut kalian contoh OVI yang ada di uang kita apa aja? Contoh OVI-nya itu yang tadi invisible ink, bisa dilihat di uang masing-masing. Seperti kalau misal di itu tuh di tawang ada gambar pahlawan yang di bagian kosongnya, terus ada angkanya juga. Terus kalau misal kalian perhatikan lagi di setiap nilai uang itu di bagian tariknya itu sebenarnya ada garis yang beda sendiri dan itu membentuk nilai angkanya. Dan itu kalau misal untuk dipalsukan agak sulit, jadi bisa lebih ketat dan terjaga keasliannya gitu. Terus masih banyak lagi sih OVI-nya yang tersembunyi, bisa dijelajah sendiri kalau bisa dilihat di Rabe di Tawang. Jangan metode dilihat di Rabe di Tawang. Apa terjawab? Jawab, terima kasih Kenji. Ada lagi yang ingin bertanya? Yara, jadi bertanya? Ya cukup mungkin dari komennya dan Oke. Dan lain ada kan? Kalau lain, kalau dua yang ditanyakan, kelompok 9 ada yang ditanyakan? Enggak, cukup. Boleh. Ya, dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 2 silakan.
Ya, sekarang mulai. Kami dan kelompok 2 akan mempresentasikan kasus penipuan uang kembalian palsu di pusat pembelajaran. Saya Diva Nafisa Mikadiansyah. Saya adalah masyarakat ini. Saya Muhammad Ilhamsyah. Jadi produk baru di pusat pembelajaran. Konsumen menerima uang kembalian palsu. Biasanya menggunakan pecahan besar 50.000 atau 100.000 atau konsumen dan curiga. Uang bisa berupa uang terakhir, uang besar atau pihak luar. Banyak korban tidak sadar timbul menggunakan hal. Ini uang asli versus uang palsu. Metode 3D. Dilihat, dirokok, dirawat. Satu, dilihat. Warna tegas dan mudah lusuh. Terdapat elemen logam dan tinta motor 2. Diraba. Tekstur kertas berbeda untuk dirancang. Bagaimana tertentu simbol bintang 3. Tidak awal. Anda watermark dan benang pengaman. Nomor seri jelas dan konsisten. Kedua,
nominal, kembalian sebagai dana kecil. 4. Uangnya dikasih tentang di uang asli. 5. Terburu-buru dan menyimpannya. Faktor risiko di lokasi pembelanjaan. 1. Bagian kasir cepat sehingga pengawasan lemah. Banyak transaksi tunai dengan pecahan besar. Sistem CCTV hanya fokus ke area kasir, bukan detail uang. Penyimpanan uang di laci kasir dicampur dengan uang pelanggan. Tanggung pelaku usaha. Wajib memastikan setiap uang yang berada di kasir adalah asli. Melatih karyawan mengenai uang palsu atau tidak. Menyediakan alat detektor uang di setiap kasir, bertanggung jawab mengganti kerugian jika terbukti kasir memberikan uang palsu, membuat prosedur pemeriksaan uang secara lengkap. Usulan perlindungan konsumen. 1. Standar operasional pemeriksaan uang. Rektor mesti wajib di seluruh kasir. Pemeriksaan pecahan besar sebelum diberikan sebagai kembalian. 2. Edukasi konsumen. Poster ciri uang asli di area kasir. Pengumuman rutin dari manajemen usaha koordinasi. 3. Laporan lokal. Ini layanan untuk laporan kasus pembayaran palsu. Kita menyatakan dividen dan tidak mundur. 4. Pembayaran tunai. Mengurangi risiko penipuan uang palsu. Kasus uang pembayaran palsu merugikan dan sering tak disadari. Jadi dilihat didapat di bawah. Tetap menjadi metode utama mengenali uang asli. Konsumen adalah mengetik kembalian karena melakukan kebiasaan dan kepercayaan. Pelaku usaha wajib menyiapkan sistem pencegahan dan mengganti kerugian. Perlindungan konsumen perlu diperkuat melalui edukasi, SOP dan SOP dan teknologi. Adakah yang ingin bertanya? Saya takut. Ya. Izin bertanya, saya nanti jawab dari kelompok kerja. Jadi apa faktor utama yang menyebabkan terjadinya penipuan uang palsu dan bagaimana modus yang biasanya digunakan oleh pelaku? Silakan catat dulu pertanyaannya kelompok 2. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya penipuan uang palsu. Yang terjadinya uang palsu. Terjadinya penipuan uang palsu. Terus bagaimana modus yang biasanya dilakukan oleh pelaku? Diskusi dulu ya. Diskusi jangan lama-lama ya. Oke. 7 menit lagi. Jarak 442.
Silakan. Slide berapa? Nah, faktor utama yang terjadinya penipuan uang palsu adanya percaya kepada pusat pembelajaran resmi atau hasil. 2. Fokus pada dalam belajar bukan uang kembalian. 3. Nominal pembelian sering dianggap kecil. 4. Kurangnya edukasi tentang cari uang asli dan buru-buru dan antri panjang. Yaitu modusnya ada di yang pertama. Modusnya itu bisa jadi konsumen menerima uang kembalian palsu, biasanya menggunakan pecahan besar sekitar 50 sampai 100.000 agar konsumen tidak curiga. 3. Pelaku bisa berupa oknum kasir, komplotor atau pihak luar yang menusuk. Jam ketiga telah selesai. Saatnya jam keempat dimulai. It's time to begin the court class. Kenapa pecahan yang lebih besar sering dipalsukan? Pecahan uang yang lebih besar sering kali dipalsukan. Dipalsukan. Karena pecahan besar seperti 50.000 atau 100.000 lebih jarang dicek secara teliti, jadi pelaku mudah menyelipkan uang palsunya. Baik, terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Harap kalian balik lagi ke tempat masing-masing ya. Satu lembar lagi mana? Bisa saya lanjutkan lagi? Saya setelah kita mendengarkan
penjelasan saya tadi dan sudah mendengarkan penjelasan teman. Selanjutnya kita kuis lagi ya. Oke Pak. Baik Pak. Kuis sebelum menutup pembelajaran hari ini. Soalnya ada waktunya mama kayak tadi. Fisik dan doang. Mau model apa emang gamenya? Mancing. Kalau main kayak. Ya silakan di scan lagi. Ya. Silakan scan atau enggak kalian masukkan kodenya 22 12 561. Ayo siapa yang belum join? 4 ya. 6 orang lagi, ayo. 5 orang lagi. Ayo 2 orang lagi yang belum. 3 orang lagi, 3 orang lagi. Ayo 2 orang lagi siapa yang belum? Satu lagi. Dua lagi. Mulai Pak. Saya mulai ya. Ayo di tablet layarnya buat lihat soal dan kalian menjawabnya. Peringkat pertamanya Trias.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada Bapak Ibu yang sedang bekerja. Ayo waktunya 2 menit lagi ya. Sudah ya, sudah saya cukupkan ya. Aduh lagi. Hai, Maris. Yang penting aja ya, bisa kalian lihat sendiri. Aduh. Bisa diterima. Bisa diterima. Error tuh error. Nggak tahu error tuh Pak. Oh itu juga skornya lah. Udah ya, kita lanjutkan lagi. Bisa saya lanjutkan? Nah, hari ini sudah mempelajari apa saja? Wah, setelah saya minta satu orang ke Genta. Kita belajar apa hari ini? Hari ini mempelajari berupa beras dan logam. Logam beras sebagai alat tukar atau keterangan hidup dan menggunakan nilai. Walaupun teknologi pembayaran juga terus meningkat, keberadaan maupun tetap penerapan karena melakukan penggunaan usaha. Akses identitas yang luas serta penerimaan yang bersifat aneh universal sebagai aktivitas seperti itu. Terima kasih Gita. Sekarang saya juga minta dari pihak ceweknya bisa diwakilkan gadis untuk kesimpulan hari ini apa? Oke, terima kasih gadis. Dan saya sedikit menambahkan kesimpulan pada hari ini adalah tentang alat pembayaran tunai yang berupa uang kapal atau yang berupa kertas dan logam memiliki fungsi penting dalam
kehidupan sehari-hari sebagai alat tukar, satuan barang, dan penyimpanan. Nilai meskipun sistem pembayaran digital semakin berkembang, uang tunai tetap memiliki keunggulan dalam hal kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan penerimaan universal dalam berbagai transaksi ekonomi. Pembelajaran hari ini saya cukupkan. Semoga yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk kalian dan menambahkan pengetahuan untuk kalian ya. Saya ucapkan terima kasih. Sekarang silakan ketua kelas pimpin doa untuk pembelajaran. Bersiap.